Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kita akan membahas sedikit ya terkait dengan perankingan nilai P3. Kita akan bahas di sini terkait dengan bagaimana skema perankingan nilai untuk pelamar P3, P3K Guru 2023 yang tentunya ini bakal menjadi penentu utama teman-teman ya untuk bisa lulus menjadi ASN P3K Guru formasi tahun 2023, yang mana tentunya teman-teman dituntut lah teman-teman ya untuk mendapatkan nilai bagus ya di CAT BKN 2023, terkhusus bagi P2 dan juga P3. Tapi kita bahas P3 di sini teman-teman. Kira-kira bagaimana skema perankingan nilai pelamar P3, P3K Guru 2023, penentu utama lulus menjadi ASN P3K Guru 2023. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir ya teman-teman di channel ini, jangan lupa teman-teman ya tekan tombol subscribe tak dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari ya Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru teman-teman ya seputar perkembangan P3K Guru. Baik, kita langsung saja ya teman-teman cek skema perankingan nilai langsung saja ya. Nah, di sini teman-teman tentunya sudah mengetahui bersama untuk penentu kelulusan pelamar P2 dan P3 ya, itu teman-teman wajib mengikuti tes CAT BKN ya, yang mana di sini katakan untuk P2 P3 itu seleksi kompetensi teknis penilaian situasi kerja sederhana. Nah, ini dia teman-teman ya penentu kelulusannya, pelamar dari kategori XTHK2 dan guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik ya teman-teman, dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun ke atas, itu mengikuti seleksi kompetensi yang terdiri atas kompetensi teknis berupa penilaian situasi kerja sederhana, kemudian kompetensi manajerial, dan yang ketiga adalah kompetensi sosial kultural teman-teman ya, serta wawancara. Nah, itu yang harus teman-teman pahami ya terkait informasi ini. Jadi fix sudah teman-teman bahwa fix sudah bahwasanya untuk P2 dan P3 itu akan mengikuti tes CAT BKN teman-teman ya. Jadi memang ya itu akan ada perankingan nilai. Ini juga sudah pernah dikatakan oleh Bapak Deputi Suharmen teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Kita langsung saja teman-teman ya to the point. Nah, di sini teman-teman perlu ketahui ya bahwasanya untuk mekanisme seleksi menggunakan CAT teman-teman ya. Di sini ada 5 aturan ya, bahkan 6 aturan ya. Yang pertama, seleksi menggunakan CAT dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3K Guru setelah penempatan guru memenuhi nilai ambang batas tahun 2021 ya. Kemudian kedua, tentunya teman-teman ya setelah meliputi seleksi kompetensi teknis, manajerial dan sosiokultural berdasarkan nilai tertinggi ya pada seleksi di atas, paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi ya, artinya akan terjadi perankingan. Kemudian yang ketiga, individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia teman-teman ya. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Yang keempat, tahapan pengisian formasi dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar. Nah, teman-teman dilihat di sini bahwasanya untuk afirmasi ya, banyak yang bertanya apakah P3K juga dapat afirmasi serdik? Dapat teman-teman ya. Di sini dikatakan untuk afirmasi sertifikat pendidik itu 100% teman-teman ya dari nilai kompetensi teknis. Nah, keterangannya apa? Berlaku untuk semua ya. Saya jelaskan di sini, berlaku untuk semua peserta yang memiliki sertifikat pendidik yang linier dengan formasi yang dilamar. Seperti itu kira-kira ya. Itu yang harus teman-teman ya, teman-teman ketahui dan teman-teman pahami ya terkait dengan informasi ini ya. Oke, mantap jiwa ya. Kemudian kita lanjut lagi teman-teman ya.
Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya terkait dengan nilai kumulatif paling tinggi ya untuk seleksi kompetensi dan wawancara itu adalah 670 dengan rincian. Artinya ketika misalkan teman-teman mengerjakan tes CATBK untuk P2 dan P3 atau P4 dan teman-teman benar semua, maka teman-teman akan mendapatkan nilai paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara itu adalah sekitar nilainya 670 ya, dengan rincian nilai maksimal untuk seleksi kompetensi teknis itu 450, kemudian untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural itu 180, kemudian 40 untuk wawancara ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan nilai seperti ini ya, terutama bagi yang belum lulus menjadi ASN P3K Guru tahun 2023. Kemudian kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah, kita lanjut lagi seperti ini skemanya mungkin ya. Ini dia skema perankingan nilai P3 PPPK Guru penentu utama kelulusan ASN P3K Guru. Nah, misalkan seperti ini teman-teman ya. Ini kami buat ilustrasi aja ya. Instansi A misalkan jumlah guru P3-nya itu adalah 5 teman-teman ya. Jadi jumlah guru P3-nya itu 5. Semuanya adalah melamar PGSD olahraga atau PJOKSD. Sedangkan formasi guru PJOKSD itu hanya ada 3 ya teman-teman ya. Hanya ada 3 dalam instansi A untuk SD secara keseluruhan ya teman-teman. Sedangkan jumlah pelamarnya itu 5 dan semuanya P3. Jadi kalau memang formasi guru PJOKSD cuma 3, maka kemungkinan yang jatuh nanti itu ada 2. Ada 2 guru P3 yang nantinya tidak mendapatkan penempatan sebagai ASN guru PJOKSD. Nah, misalkan setelah mengikuti tes CATBKN ada 5 pelamar, misalkan Andi teman-teman ya. Misalkan Andi ini mendapatkan nilai SJT 400, kemudian manajerial teman-teman ya. Manajerial itu mendapatkan nilai 140, kemudian wawancara itu ada 300 teman-teman ya. Jadi kita coba hitung nilainya. Jadi 540 ya, 570 teman-teman ya untuk Andi di sini 570 ya. Kemudian Bagas ya teman-teman, Bagas nilai SJT-nya 450, kemudian manajerial sosiokultural 100, kemudian wawancara 35 teman-teman ya. Berarti kita lihat di sini 4 berapa ya? 550 585. Si Bagas ini mendapatkan nilai 585 ya. Kemudian si Hendra, Bapak Hendra teman-teman ya. Misalkan Bapak Hendra ini mendapatkan nilai SJT 350, manajerial 100, kemudian wawancara 30. Berarti 450, 480. Hendra ini 480 teman-teman ya. Kemudian Kanjeng itu nilai SCT-nya 400, manajerial 140, kemudian wawancara 30. Berarti 540, 580 teman-teman ya. 580. Kemudian Rina ya. Rina ini mendapatkan nilai SJT 350, manajerial 100, kemudian wawancara 20 teman-teman ya. 450, 470 ya. Oke teman-teman ya. Nah, sekarang kita sudah dapatkan akumulasi nilai tertinggi. Nah, kita ketahui bahwa untuk P2 P3 itu akan di ranking teman-teman ya. Nah, ternyata misalnya kita bahas P3 ya. Di sini P3 yang paling tertinggi nilainya adalah Bagas teman-teman ya, dengan nilai 585. Kemudian disusung apa ya? Anggaplah disusung Kanjeng ya, dengan mendapatkan nilai 580 ya, 580. Maka secara otomatis Kanjeng ini akan lulus bersama dengan Pak Hendra ya. Oke. Ternyata di sini juga masih ada yang sama nilainya teman-teman ya, yaitu Andi. Dia sama nilainya juga dengan Kanjeng teman-teman ya. Oke, sama persis lah teman-teman. Tapi karena memang ini terjadi perankingan, maka otomatis teman-teman ya, karena ada 3 formasi, maka sepertinya si Bapak Andi ini yang akan lulus ya. Nah, jadi tersisa 2 orang, Bagas dengan Rina itu tidak lulus teman-temannya karena kalah perankingan nilai di instansi A dengan formasi guru PJOKSD, yang mana jumlah guru P3 5, formasi guru PJOK itu 3. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.